pernah ketemu orang main yang nggak bisa natap mataku sama sekali bahkan. Oh gitu? Sama sekali. Wah, jadi kepo nih siapa sih? Nanti ya abis ini. Clara ini guys selalu mendapatkan peran yang peran beradegan hot dewasa. Takut nggak sih dapat label negatif karena peran-peran negatif itu? Bukan negatif ya, peran-peran hot itu. Sebentar lagi kamu akan dianggap oleh perusahaan film bahwa pokoknya adegan yang berani cari Clara. Tapi itu impact sih emang. Impact. Aku kayak beberapa kali memang akhirnya dapat tawaran-tawaran karakter-karakter yang berani seperti itulah gitu. Tapi gimana dari akunya memang aku dalam pengambilan karakter dan sebuah project, aku tuh melihat kenapa adegan ini harus dilakukan. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV. Hari ini bintang tamunya adalah seorang aktris cantik berdarah Prancis, rising star di dunia perfilman yang katanya dulu nggak pernah kepikiran buat terjun di dunia entertainment. Bahkan sampai dipaksa untuk casting. Clara Bernadette, selamat datang. Terima kasih, halo. Emang yang Prancis siapa? Yang Perancis itu sebenarnya Oma. Oh Oma. Jadi kamu coba dapat ini aja. Tapi masih ada sih. Iya, kayaknya masih dapet ya. Aku sebenarnya Manado Jawa, Bunda. Oh gitu. Jadi Oma Perancis. Oma Perancis dari Mama, Oma Papa ada Belandanya sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi yang Perancis pure yang dari mana? Karena kan kamu masih ada muka-muka Indo nih. Oma sebenarnya. Oma ya. Oma masih ada marganya bahkan. Oh gitu. Yang masih asli orang Perancis. Iya, katanya emang ada Perancisnya gitu. Emang nggak ketemu sama Oma? Kok ketemu. Tapi maksud aku nggak memang itu mix juga atau memang pure. Tapi aku kalau berkomunikasi sama Oma sih memang bahasa Indonesia biasa ya. Gitu. Tapi masih dapat marganya. Mungkin turunan juga bahkan. Oh gitu. Tapi masih ada ya hidung mancungnya ya. Aduh. Bulenya masih ada sih, bulenya masih ada. Mungkin anak gue sama Al cucu gue sama Al Alisa tuh masih gitu. Ini yang mix Prancis kan? Oh iya, bisa jadi. Tapi kamu Manado Jawa. Manado Jawa. Oke. Nah fun fact ini guys, ternyata Clara ini sangat introvert dan gak suka main sosial media. Bahkan katanya akun sosial medianya juga dibuatin temen. Iya. Iya, ini lucu. Ini lumayan lucu sih karena aku nggak tahu ya kalau dengan nggak main media sosial apakah itu menjadi introvert ya, Bunda. Karena aku ngerasa aku memang suka berkomunikasi, aku suka bersosialisasi lebih di kehidupan nyata dibandingin di media sosial. Dan kalau aku lagi ngobrol ketemu orang tuh aku lebih menghargai momentumnya. Jadi akhirnya lupa sama handphone gitu. Wah, itu hebat banget. Iya. Wah, terus malah pengen banget belajar kayak orang-orang gimana ya biar bisa live posting momen di saat itu gitu. Kalau ada kerjaan atau ada aktivitas biar nggak late post. Nah aku tuh lagi masih terus belajar untuk nggak late post sebenarnya. Berarti endorsement nggak terima dong ya? Karena media sosial nggak terlalu aktif berarti? Sebenarnya sekarang mau nggak mau harus jadi aktif. Gitu. Karena kan lumayan loh dapat, misalnya kalau kita dapat banyak endorsement ya. Tapi untuk ngikutin pace endorsement memang mungkin aku masih belajar gitu. Karena kan harus live, harus langsung gitu. Enggak juga, kan bisa direkam lagi ngapain. Kan sekarang lagi musim-musimnya tuh nggak hard selling. Jadi misalnya kayak sehari-hari tapi ternyata ada barangnya gitu kan. Barangnya. Tapi kalau kita datang ke event kan mau nggak mau kalau bisa hari itu juga ya diposting ya. Biar gitu. Nggak terlalu late post. Tinggal bayar editor lah. Nah, berarti aku butuh admin memang. Nah, aku tuh belum ada admin kayaknya. Jadi akhirnya suka susah untuk menggunakan media sosial secara live. Oh gitu. Media sosial secara live tuh tinggal tik live tuh langsung nyala. Mau kita coba sekarang. Mau tuh kayak posting konten di saat itu juga gitu. Oke. Karena gini kayak kita lagi ngobrol aja. Sama siapapun ya, aku sama teman gitu ya, aku tuh benar-benar sangat menghargai waktu quality time sih. Gitu. Kalau bisa aku jauhin handphone dan mungkin di keluarga aku juga terbiasa kalau kita ngumpul quality time itu sangat penting banget gitu. Kalau bisa dihindari lah main handphone. Gitu. Itu dari keluarga yang minta atau dari kamunya yang memang
tadinya misalnya gini, ada orang yang tadinya misalnya handphone aja kehidupannya kan. Kalau gue jujur, gue orangnya kehidupannya handphone, kerjaan gue semuanya dari handphone. Karena gue jualan online ya kan, gue ada endorsement segala macam. Jadi gue tetap ngecek ya kan. Nah, kalau Clara sendiri memang dari awal dulu begitu atau pada akhirnya ada perintah nih, jangan main handphone, beda loh ya? Iya. Aku mungkin lebih ke habit atau budaya yang dibiasakan dalam keluarga gitu. Kayak contohnya kalau kita kumpul keluarga, ya udah papa mama juga mencontohkan untuk nggak main handphone gitu kalau bisa. Dan akhirnya aku lebih seneng untuk bermain dan bersosialisasi secara langsung. Itu menjadi karakter dan habit yang sudah dibentuk dalam keluarga. Gitu. Dan itu aku terapin juga sampai sekarang gitu. Akhirnya mungkin lebih kebiasaan. Sampai akhirnya temen juga gregetan. Kenapa akhirnya temen buatin aku media sosial? Karena gregetan. Karena setiap lagi mau ceritanya posting apapun. Dulu kan zaman pet gitu ya. Atau Friendster atau ya dulu gitulah gitu. Sekarang Instagram gitu. Zaman Friendster tahun berapa tuh ya? Iya dulu banget. Iya zaman dulu banget. Tahun 2009 atau 2007 ya? Gila sih itu masih zaman BlackBerry kali itu ya? Ya kan? Terus jadi teman-teman tuh suka gregetan kayak, gue mau nge-tag lo, mau mention lo susah nih Clar, karena lo nggak ada media sosial. Gue buatin deh gitu. Terus aku kayak, oh yaudah boleh deh, tapi ajarin deh cara mainnya gimana gitu. Ujung-ujungnya udah dibuatin juga suka lupa. Tapi sekarang TikTok punya nggak? Ada, itu pun kalau ini diharuskan sama manajer. Neng, kamu harus punya TikTok karena ya kamu harus memperluas media sosial kamu. Oke, aku buat. Pas aku buat, udah tuh lupa dimainin. Oke. Gitu. Berarti media sosial yang punya sekarang walaupun nggak aktif ya, apa aja? TikTok, Instagram. Udah dua itu doang. Dulu banget. Twitter nggak punya? Twitter sekarang juga udah nggak aktif. Oke, aku juga udah aktif sih Twitter, beda dunia soalnya. Terlalu ganas. Jadi, tapi kamu sendiri pada dasarnya introvert apa extrovert? Aku mungkin define myself as an ambivert mungkin. Oke, berarti akan mulai nyaman ketika nyaman ngobrol dengan orang yang sudah lama kenal. Tapi kalau untuk pertama kali sama dunia baru masih yang diem. Aku membaca ambivert itu seperti kalau aku ketemu yang lebih ekstrovert mungkin. Aku dikasih energi sama orang tersebut. Tapi kalau dia juga introvert juga, aku juga energinya habis untuk selalu approaching. Aku membaca ambivert seperti itu. Oke. Gitu, kayaknya aku lebih ke ambivert. Karena kalau introvert pun juga, aku suka banget ngobrol sebenarnya. Aku suka digging orang. Tapi kalau orang itu tidak memberikan respon dan energi yang lebih, aku juga capek gitu. Ambivert tuh berarti introvert yang kalau misalnya ketemu sama lawan bicara yang memang sudah pas, pasti akan banyak ngomong. Iya, ya kan? kayaknya lebih karena energinya keisi gitu kan sama dia. Tapi pada saat misalnya di lingkungan yang baru, cepat langsung berbaur atau agak mikir dulu nih, agak menganalisa dulu. Aku biasanya pasti akan menyapa dulu kayak halo Clara, tapi aku pasti tergantung orangnya. Kalau orangnya itu aku ajak ngobrol terus dia menyambut dengan baik, ya aku ngerasa dia memang mau ngobrol. Tapi kalau dia menutupi diri, aku juga menjaga jarak. Aku nggak mau membatasi ranah ketidaknyamanan dia. Oke. Gitu. Menghormati lah ya. Menghormati boundaries dia mungkin. Oke, jadi dia ambivert. Iya, nah, gimana gitu. caranya bangun chemistry sama lawan main nih? Kan ambivert kan ya tadi misalnya ada campuran yang misalnya tiba-tiba di pertama kali ketemu terus masih belum connect, itu gimana? Gampang nggak? Atau untuk mengkonekkan lawan main nih, cepat atau enggak? Kalau aku ngerasa, kalau aku nggak pernah ada bermasalah di situ sih, Bun. Aku malah karena itu aku punya kecenderungan untuk pengen memahami lawan main aku dengan cara digging, bertanya gitu. Tapi aku juga membutuhkan keterbukaan dari dia, gitu. Ada kok beberapa lawan main yang susah terbuka, gitu. Tapi aku juga dari akunya karena ini profesional ya, ya kita harus tetap mencoba gimana ya orang ini juga biar nyaman sama aku, apalagi kalau hubungannya ceritanya suami istri gitu, atau ada love interest, itu kan kalau nggak ada kenyamanan susah untuk berakting ya gitu. Jadi dari akunya at least terus mencoba untuk memberikan kenyamanan, dari dianya juga harus bisa berkolaborasi untuk membuka diri. Gitu. Itu berapa lama biasanya kalau lawan mainnya yang bener-bener orangnya
Kaku gitu. Aku pernah ketemu orang main yang nggak bisa natap mataku sama sekali bahkan. Oh gitu? Sama sekali. Wah, dia pengikut Islam yang benar tuh, menundukkan pandangan. Kayaknya gitu ya, karena dia harus jadi suami aku waktu itu. Oh gitu, terus dia setiap ngomong selalu nundukkan pandangan gitu apa gimana? Dia tuh bener-bener kayak kenalan gitu, habis itu dia kayak, halo, ngerti yang buang-buang muka dan matamu lo, aku sampai kayak, aku malah jadi bingung kayak, hello I'm here, tapi kok lo buang-buang muka gitu. Terus ternyata aku nggak tahu dia memang nggak terbiasa menatap perempuan kah atau memang dia pemalu kah gitu. Akhirnya waktu itu ada coach actingnya bilang, yaudah kalian berdua gimana deh caranya biar kalian kan chemistry-nya suami istri nih, biar nyaman. Ntar kalau habis reading kalian ngobrol deh berdua, apa ngopi apa gimana gitu. Yaudah akhirnya aku juga membuka topik dengan cara, lo sukanya apa sih, hobinya apa, atau kayak lo suka ngopi atau apa. Jadi menemukan common interest kali ya, kesamaan yang disukain, dengan gitu kan akhirnya kita bisa ngobrolnya nyambung. Dan biasanya kalau udah ngomongin hobi, makanan itu kan jadi cas-cus gitu kan. Mungkin dari situ aku masuknya. Nah pada saat misalnya kamu lagi acting bersama yang tadi si Kaku ini, akhirnya dapat nggak dia melihat matamu gitu? Melihat mata sudah, tapi memang intensitas kedalaman untuk menjadi suami istrinya kurang dapat. Kerasa ya? Ada batasan. Boundaries kali ya, maksudnya tetap batasan gitu. Tapi itu kan aku sebagai pemain, aku ngerasa udah do my best. Kadang-kadang kan ada ranah sutradara juga ya gitu, atau ranah coach acting juga, gimana caranya dia bisa menembus lebih dalam lagi, dan ranah pribadinya sendiri juga harusnya dia lebih bisa membuka dirinya, karena aku sudah berusaha maksimal dan aku memberikan energi di saat aku syuting, itu yang bisa aku lakukan. Jangan-jangan dia dilarang sama pasangannya, kamu nggak boleh main-main. Jangan matanya gitu ternyata. Sehingga dia oke. Aduh. Kenapa diterima jobnya kalau gitu? Nggak. Jadi kepo nih siapa sih? Nanti ya abis ini. Nah, Clara ini guys selalu mendapatkan peran yang peran beradegan hot dewasa. Takut nggak sih dapat label negatif karena peran-peran negatif itu? Bukan negatif ya, peran-peran hot itu. Takut nggak dilabelin misalnya gini? Wih kamu ini pasti ini. Aku lihat kamu ini kan first impression aku adalah kamu ini sebenarnya wanita lembut yang yang kayaknya nggak mungkin banget main adegan hot gitu kan? Iya. Oke, mungkin lumayan dicap jadi berani kali ya dalam mengambil peran. Tapi kalau aku gitu ya, kenapa aku suka banget dalam dunia keaktingan? Karena apa pribadi aku aslinya, aku bisa menumpahkan karakter-karakter sisi aku yang lain tuh di karakter aku gitu, di karakter film gitu. Dan karakter-karakter film itu yang membuat aku juga jadi makin membuat aku untuk explore diri aku lebih lagi, kalau ternyata tuh aku bisa seperti ini loh, aku bisa seperti itu juga loh gitu. Jadi akhirnya aku juga belajar dari karakter-karakter yang aku jalanin gitu. Tapi as an actor, aku sendiri sejujurnya tidak pernah mau membatasi aku bermain apa dan aku menjadi seperti apa dalam karakter yang aku bawakan. Karena kalau menurut aku itu menjadi tantangan tersendiri untuk aku semakin dalam atau semakin mengeksplor lagi karakter-karakter yang akan datang ditawarkan ke aku sih. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba takut dicap atau enggak, ya semoga orang-orang itu melihat dari aspek yang lebih positif kalau aku berani mengeksplor karakter dibandingin hal-hal label negatif lainnya gitu. Karena kan di sini kita cuma mau menghibur penonton ya gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Dapat label negatif nggak takut. Berarti sebentar lagi kamu akan dianggap oleh perusahaan film bahwa pokoknya adegan yang berani cari Clara. Tapi itu impact sih emang. Impact. Aku kayak beberapa kali memang akhirnya dapat tawaran-tawaran karakter-karakter yang berani seperti itulah gitu. Tapi gimana dari akunya, memang aku dalam pengambilan karakter dan sebuah project, aku tuh melihat kenapa adegan ini harus dilakukan. Bukan berarti aku mau mengeksplor karakter, akhirnya semua karakter yang berani, yang vulgar gue ambil biar gue eksplor. Enggak juga gitu. Aku mau melakukan sebuah adegan berani itu kan karena mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari si karakter ini, atau pesan yang mau disampaikan dari film ini, atau mungkin itu inti cerita yang memang harus dilakukan
adegan itu. Kalau nggak ada adegan itu ya nggak jalan cerita ini. Gitu. Kayak contohnya ada beberapa judul yang memang aku harus beradegan kayak gitu ya karena itu menjadi kunci dari sebuah judul itu. Gitu. Tapi gimana pengadeganannya? Kenapa aku nyaman-nyaman aja melakukan? Karena dilakukan dengan sangat profesional gitu. Ada bantuan dari director, ada cheating dari DOP Kameramen, juga, oke. kameramen juga. Jadi cheating-cheatingnya banyak ya adegan Iya, itu ya. Ada cheatingnya juga karena gimana pun juga itu kan biar kita nyaman juga gitu. Adegan itu nggak harus semua dilakukan kayak biar bagus. Udah kita terabas aja nih seseksi mungkin atau sevulgar mungkin atau seberani mungkin biar dapat viewersnya tinggi, enggak gitu. Aku masih ada batasan untuk melakukan adegan-adegan itu juga kok gitu. Kayak contohnya adegan ceritanya ranjang gitu ya, aku pakainya ya pakai kemben, nggak yang tiba-tiba bugil gitu kan, walaupun adegan ranjang tapi tetap di ranah profesional. Tapi kan cheatingnya bisa diambil cuma bagian sini doang, misalnya kayak nggak pakai baju padahal cuma pakai kemben bawah gitu kan. Iya, kayak kelihatan Clara bugil gitu. Padahal enggak kok, gue pakai baju. Iya. Pakai baju cuman minim. Tipis aja Pakai baju gitu. tapi kurang bahan. Iya, kurang bahan. Ya pakai kemben. Berarti bawahnya pakai celana pendek gitu dong ya? Pakai bicycle pants atau enggak kalau emang nggak kelihatan ya pakai celana panjang aja. Oke. Jadi emang itu adalah keahlian dari kameramen untuk mengambil adegan-adegan sepertinya hot padahal itu adalah cheating. Cheating adalah kalau bahasa Indonesia apa cheating tuh ya? Pengambilan kamera yang curang lah, maksudnya itu seakan-akan beradegan hot padahal mereka tidak sedang beradegan hot, tapi karena kameramennya jago, DOP-nya jago sehingga nampaknya seperti itu. Iya, biar penonton kan juga kebawa emosinya ya. Kalau kelihatan cheating nih gitu, kan orang juga jadi nggak percaya, nggak believe sama emosional yang dibawakan ceritanya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kau mewarisi bakat seni dari siapa? Mama atau papa? Menarik, karena aku juga kok nggak pernah dikasih pertanyaan ini sebenarnya, Wan. Aku juga mikir kenapa aku tuh suka banget di bidang seni gitu. Mungkin dari kecil aku ngerasa gitu ya, kan aku 3 bersaudara sebenarnya. Aku anak tengah, kakak, adik, itu cewek semua. Kakak itu cara belajarnya memang lebih ke apa sih, pembelajaran buku lah, teori apa semuanya gitu. Pokoknya rajin membaca lah ya. Iya gitu. Tekun lah gitu. Tekun gitu. Sedangkan aku tuh tipe belajarnya tuh yang sambil melakukan, sambil belajar. Which is kayak harus dari tarian atau kayak dari olahraga atau enggak organisasi. Nah, cara belajar aku tuh lebih yang kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan nggak tahu kenapa kecenderungan aku tuh selalu pengen tampil emang dari kecil gitu. Oke. Gitu akhirnya. Pengen tampil dari kecil dulu sebagai apa? Misalnya di panggung ngapain Di panggung kayak ngapain contohnya, nyanyi? Tuh Enggak. Nyanyi, aku waktu kecil nyanyi. Oke. Aku ngambil vokal waktu kecil, terus nyanyi grup grup vokal gitu untuk ditampilin, sama aku dulu perwakilan gereja untuk nyanyi solo. Oke, nyanyi sekarang. Aduh, jangan dong. Kalian melihat Clara itu bermain di film kan? Ini aku pengen dia nyanyi sepotong aja. Apa ya? Katanya anak perwakilan gereja. Waktu kecil, waktu gede. Minimal lagu misalnya Potong Bebek Angsa dengan versinya Clara. Atau lagu Cinta aja deh. Boleh. Cinta lagunya siapa nih yang lagi sering didengerin? Siapa ya? Atau enggak Mencintaimu deh. Boleh. Belum pemanasan nih, jadi deg-degan. Mencintaimu. Kayaknya bagusan Bunda. Enggak kan sebagai anak gereja ya. Oke. Seumur hidupku selamanya kau tetap milikku. Kan dia bilang Gak pernah tadi, ditodong tiba-tiba gini. Nggak, kan tadi lu bilang ini kan, waktu zaman kecil suka tampil di panggung nyanyi, ya udah gue todong kan. Walaupun tetap dak-dikduk hati ini ya. Emang kalau lagi nggak siap untuk belum pemanasan tuh belum pede Geter ya. sih Bun, geter sih. Berarti belum tahu bakat seni dari papa atau mama, atau dari keluarga papa atau keluarga mama, ada nggak yang dari atasnya memang suka acting atau suka nyanyi, pokoknya seniman aja gitu? Sebenarnya kalau mau ngomongin
seni itu jujur aku nggak begitu tapi memang kenapa aku bisa masuk entertainment karena mama tuh dulu agensi iklan aja waktu kecil. Agensi iklan, jadi dulu tuh kakak memang sudah menjadi model iklan dan papa sudah menjadi model iklan gitu. Oke, baiklah. Gitu. Terus? Jadi nggak mau rugi, modelnya keluarga deket aja. nggak ada, pelakonnya nih, ada kamu aja yang main gitu. kayaknya sih gitu. Jadi akhirnya ya kita sebagai keluarga mensupport ya pekerjaan mama gitu. Jadi mungkin lebih karena ada kesempatan dan kita menyukai, akhirnya kita mengembangkan kali ya bakat itu, dan aku menyadari bahwa memang aku tertarik dan punya minat di bidang seni. Oke. Terus yang awalnya casting kan nggak mau suruh casting itu berarti mulai mau casting umur berapa tadi? Mulai mau casting itu sebenarnya dari SD sudah dipaksakan sama mama untuk agensi iklan itu. Untuk jadi talent lah, talent iklan, model iklan gitu. Dulu tuh akhirnya iyain karena ya namanya mama yang nyuruh ya, kita coba-coba aja lah gitu. Walaupun muncul-muncul ceritanya di sebuah adegan kelas gitu, aku cuman muncul di belakang gitu. Terus pas ikutan iklan, seru juga ya, tapi nggak mau aku kayaknya nggak di sini, aku pengennya lebih tampil-tampil di sekolah aja kayak nyanyi kayak atau dance gitu-gitu. Kayaknya iklan kayaknya terlalu spotlight banget buat gue gitu. Aku ngerasa padahal kayak, itu cuma di belakang doang ya perannya. Iya, tapi aku ngerasa kok deg-degan banget ketemu kamera dan lampu tuh kayaknya terlalu heboh buat aku gitu. Sekarang ketagihan. Sekarang bablas. Bablas iya, gara-gara sebenarnya waktu itu penentunya adalah pas kuliah sih, Bun. Pas kuliah itu aku lumayan dilanda dilema lah untuk menentukan jalur hidup aku tuh sebenarnya tuh mau kemana gitu. Mau mengikuti pekerjaan yang sudah aku ambil sesuai jurusan kah? Dulu kan aku ngambil hubungan internasional. Atau aku mengiyakan tawaran-tawaran casting yang selama ini tuh masih mengikuti aku sampai besar gitu. Nah, sebelum aku menentukan jalur hidup aku kemana, akhirnya aku mengiyakan tawaran casting itu waktu kuliah sambil memastikan ini jalan hidup gue nggak sih, kenapa gue selalu diikutin gitu. Dan maksud aku kan gimana pun juga kan kesempatan ini kan nggak diterima sama semua orang ya. Masa aku dikasih kesempatan aku nolak, itu kan kayaknya nggak fair ya buat orang-orang yang mencari gitu. Akhirnya aku mengiyakan gitu. Pas aku mengiyakan, kok aku menikmati, akhirnya menerima another tawaran lagi yang membuka aku ke jalan-jalan yang lebih besar lagi ternyata, yaitu dunia film. Dari satu kesempatan ke another kesempatan yang nggak mau aku sia-siain aja. Kan mumpung lagi muda kan, apapun ada peluang kita ambil sebanyak-banyak, kita nggak pernah tahu di atas 40 tahun itu kita masih bisa terus berkarya atau enggak kan. Karena di umur 40 tahun, apalagi yang kayak gue 50 tahun kan udah mulai kayak yang udah capek udah males udah mulai gitu kan gitu. Kalau yang masih muda kayak Clara kan mendingan ya bek semuanya. Ini aku mau cari uang, nanti begitu umur 50 tahun aku udah mau pensiun deh gitu kan. Ada kan orang yang udah aku mau pensiun dini, aku mau happy-happy aja deh gitu kan. Iya, rencananya sih gitu ya, lebih enak gitu kayaknya. Lebih enak gitu sih. Jadi kayak akhirnya kerjanya pun kerja seneng-seneng aja. Iya. Gitu. Iya. Dan aku pun juga seneng ternyata dengan pekerjaan yang aku jalanin gitu. Jadi aku ngerasa walaupun secapek apapun syuting, ya happy gitu, karena aku menjalankan apa yang aku cintai ternyata gitu, dunia acting. Nah, kalau yang tadi kuliah di hubungan internasional udah selesai? Udah. Aku kelarin dulu. Nah, kerja di apa ilmu yang kamu dapat nggak? Sebenarnya kalau bisa dibilang ilmu yang aku dapetin pas kuliah itu pasti kepake di dunia aktor sih, karena menurut aku untuk menjadi aktor itu butuh wawasan yang luas ya untuk bisa mengeksplor banyak karakter gitu. Karena kan hubungan internasional juga ngomongin banyak banget materi kuliah gitu, kayak ada politik, ada hukum, ada ekonomi gitu. Ada sejarah bangsa-bangsa kan? Iya gitu. Nah itu kan untuk mengeksplor atau mengkreat suatu karakter, kayak contohnya terakhir aku dapat karakter jadi lawyer gitu. Tapi karena aku udah punya basic dulu belajar hukum, jadi aku tahu gitu sengaja dasar hukum yang aku dapetin di kuliah. Jadi menurut aku kayaknya nggak pernah sia-sia sih. Oke, lumayan lah ya, kepake lah ya. Kepake ya. Soalnya kan orang kalau image-nya belajar di hubungan internasional, ending-endingnya kan pasti jadi diplomat ya. Betul, ya kan? Ada nggak kepikiran ke sana pengen jadi diplomat? Dulu aku mau ngambilnya NGO.
Apa tuh NGO? Non-government Oke. organization. Jadi Iya, kayak iya, emang iya. lebih ke organisasi itu. Iya, Tertarik iya. banget. Aku emang tertarik banget ke jalur sosial sih sebenarnya. Gitu. Tapi aku ngerasa dengan menjadi aktor pun aku membantu banyak orang sekitar aku. Iya sih, bener banget. Iya Malah lagi. dikasih media yang lebih luas jadinya Iya, kan. iya. Jadi kayaknya nggak akan sia-sia deh. Iya. Oke. Nah, katanya nih seorang Clara pernah sempat minta bantuan kakak pada saat kena mental abuse. Boleh flashback sedikit sedaun apa sih waktu itu dan peran kakak itu apa? Emang kakak psikolog? Nah, tadi ini cerita tentang iya. kakak yang tekun belajar nih ya. Iya betul. Dia jadi psikolog. Dia sekarang lagi S3 Bunda. Wah. Saking tekunnya. Saking hobinya sekolah. Terlihat beda sekali kan. Aku cuma S1 dia S3 sekarang ngejar. Lo juga S3, SD, SMP, SMA lo ya? Emang kakak tuh suka banget belajar. Oke. Itu yang aku adore tentang dia sih. Aku adore tentang kepintaran dia. Dia sangat pengen belajar. Sampai sekarang masih mau S3 walaupun udah umur segini gitu ya. Kayak nggak menutup kemungkinan dia untuk terus belajar dan Umur berapa kakak? Aku beda 4 tahun, berarti sekarang 34, 35. Oh, hebat sih masih mau belajar. Iya, Terus? masih mau S3 gitu. Jadi waktu itu momentumnya pas aku lagi down. Kalau mau ngomongin mental abuse, wow ini agak oke. Daripada mental illness, mending mana? Jangan dua-duanya kalau bisa ya. Sebenarnya aku pernah ada pengalaman sama mantan aku udah lama sih, waktu itu abusive relationship lah gitu. Oh, hubungan toksik lah ya. Hubungan toksik gitu. Tapi kan kalau mau ngomongin hubungan yang tidak sehat itu kan bukan ngomongin tentang abusive dari fisik doang, tapi kan bisa ke mental dan manipulatif dan Kan dari verbalnya kan bisa. verbal, iya itu kan jadi lumayan kena ya. Dan waktu itu aku memang nggak sadar kalau aku digituin dan lumayan bingung gimana untuk keluar dari hubungan yang seperti itu karena aku juga lumayan nggak percaya kalau aku terkena hubungan yang seperti itulah gitu karena aku ngerasa aku lumayan logik orangnya untuk bisa dimanipulasiin lah gitu. Tapi ternyata selogik dan se-strong aku tuh bisa dimanipulasiin juga sama orang-orang tersebut gitu. Akhirnya aku ngobrol sama kakak, intinya kayak Berarti apa? Mental illness-nya yang sebelumnya itu apa? Berarti NPD dong kalau misalnya dia manipulatif. aku nggak mau menjudge dia NPD apa enggak, tapi mungkin ada kecenderungan seperti itu mungkin ya, karena kan kalau dia ngerasa selalu benar, mungkin ada kecenderungan kalau dia punya narcissist syndrome itu, gitu. Tapi waktu itu aku tahu, aku belum tahu sampai ranah NPD karena aku belum tahu tentang kesehatan mental gitu. Dulu kan kayaknya belum sangat terbuka ya, kita kan terbuka baru-baru ini gitu. Jadi waktu hal itu terjadi ke aku malah mengkoreksi diri aku kayak apa aku yang salah atau aku yang nge-trigger dia atau perilaku aku yang memang harus dijaga atau gimana ya gitu. Karena once kita dimanipulasi sama seseorang kan kadang-kadang kita nggak tahu ya kalau kita memang lagi dimainkan gitu kan. Jadi akhirnya aku ngobrol sama kakak dan kakak memang masih banyak masukan lah, intinya kayak sebuah hubungan itu seharusnya tidak toksik, sebuah hubungan itu harusnya mensupport gitu, membantu yang tidak membuat diri kamu jadi terkukung gitu. Kalau intinya udah merasakan tidak nyaman atau tidak bahagia atau terkukung ya berarti ada hubungan yang tidak sehat. Itu yang menyadarkan aku untuk oke, berarti ada something wrong with my relationship nih gitu, dan aku harus bisa keluar. Gimana caranya ya? Aku komunikasiin ke orang-orang terdekat, ke kakak salah satunya, mungkin ke mamanya juga. Akhirnya waktu itu dibantu pisah biar nggak bisa ketemu lagi. Emang harus cut off bener-bener sih. Emang harus, karena lumayan kena mental sih kalau diperpanjang hubungan-hubungan yang tidak sehat itu gitu. Kena mental guys. Kena mental pastinya. Kena mental. Oke, tadi kita ngomongin kakak yang ini yang kamu tadi sangat kagumi bahwa dia memang hobi sekolah. Berarti kan di satu saudara yang 3 bersaudara perempuan semua nih ya? Iya. Oke. Pernah masa kecil berantem nggak?
atau misalnya sampai sekarang, kalau tadi kalau kamu cerita kayaknya masa besar kayaknya nggak udah akur-akur aja. Pernah nggak di masa kecil kita nih sebagai aku juga keluarga aku juga 5 bersaudara perempuan nih, 1 cowok. Pernah nggak sih iri-irian atau misalnya pernah dibanding-bandingin nggak secara prestasi? Atau misalnya kan kakak tadi udah mbahnya tekun, sementara kita yang tipe-tipe yang anak-anak mungkin kebanyakan otak kanan, kayak lebih seneng main, tapi masuk juga cara belajarnya dengan cara yang lain. Nah mungkin siapa tahu orang tuanya nggak paham cara mendidik yang dipikir cara belajar yang paling benar adalah yang mungkin yang tekun belajar, ya. Padahal ada cara belajar yang lain kan. Pernah dibanding-bandingin nggak waktu masa kecil? Kakak kamu lebih pinter nih. Pernah banget. Aku selalu dibandingin dari kecil sama orang tua aku. Pernah. Mungkin karena kayak bingung kali orang tua ya ngeliatnya kayak, kok yang satu rajin, yang satu males-malesan gitu. Tapi aku nunjukinnya dengan cara kayak, ya udah kayak, ya gimana ya, aku cara belajarnya kayak gini gitu. Aku nggak bisa nyamain sama kayak kakak aku gitu. Walaupun aku memang berusaha untuk mengikuti cara belajarnya dia yang ternyata memang sulit dilakukan untuk aku gitu. Tapi akhirnya orang tua mengerti kok kalau ya setiap anak itu bertumbuh berkembangnya beda-beda dan kesuksesan orang itu beda-beda juga. Nggak harus selalu dengan cara yang seperti ini, mungkin dengan cara yang ini, mungkin cara yang itu gitu. Dan aku selalu menilai diri aku gitu ya, walaupun kelihatannya males-malesan, aku nggak pernah menganggap diri aku bodoh aja sih gitu. Karena di saat orang membandingkan pasti kan ada perasaan kecil gitu kan dari kitanya, perasaan kecil, perasaan nggak mampu, perasaan kita nggak worthy gitu. Untungnya aku selalu bersyukur dari diri akunya tuh selalu nge-push diri aku untuk kayak, oke, Clar, mungkin lo males tapi memang lo pemalas aja gitu. Tapi bukan berarti lo bodoh, gitu. Lo cuman memiliki cara belajar yang berbeda dan cara belajar lo seperti ini dan semua hal itu tuh sebenarnya bisa dilakukan, at least lo lakukan dulu gitu. At least kita mencoba dulu gitu. Itu yang membuat aku akhirnya untuk tidak pernah membatasi diri aku gitu untuk terus belajar dengan cara aku sih. Bukan dengan cara yang diinginkan orang-orang gitu. Oke, kalau perbandingan gini, kakak biasa ranking berapa? Kamu ranking berapa? Kakak. Kalau gue kan jelas. Oke. Kakak gue ranking 1 itu pasti. Kalau gue kadang 5, kadang 3, kadang 10 besar, kadang nomor 28 paling bawah. Oke. Ranking 2 dari bawah lah misalnya gitu. Kakak aku ranking 1, aku ranking 1 dari belakang. Itu seperti itu terus? Enggak juga sih, tapi maksudnya kalau mau ngomongin perbandingan drastis gitu ya, kakak aku memang kayak selalu yang kayak secara pendidikan tuh bagus banget. Tapi aku tuh bagusnya di organisasi ceritanya, atau di olahraga, atau di kesenian gitu. Tapi pembelajaran yang lain kurang gitu. Jadi seperti itu aja gitu. Cara belajarnya yang berbeda. Minatnya berbeda. Minatnya berbeda. Kayak apa ya, kayak misalnya ya ternyata kakak gue yang emang rajin tekun belajar, emang dia seneng di situ. Kalau gue kan emang anak musik, jadi otak kanan sama otak kiri. Otak kanan sama kiri udah pasti beda lah, jadi nggak bisa disamain. Makanya kadang-kadang sering bolos daripada masuk sekolah karena kita nggak cocok sama sekolahnya aja. Karena ini kapan main musik ya, kan ibaratnya gitu kan. Bener, aku juga selalu mikir gitu sih. Kayaknya kalau pas lagi duduk di sekolah gitu ya, ini kapan kita olahraganya ya, atau enggak ini kita kapan ngelakuin keseniannya ya, ini atau kita kapan berorganisasinya ya, lebih ke situ sih memang sih. Tapi pas mau ngerjain ujian nggak jeblok juga, nilainya bagus gitu. Kalau emang kita dipus untuk bisa berarti kan? Bisa kalau dipus. Bukan goblok tapi males aja. Jadi sebenarnya lebih kayak pilihannya lo mau apa enggak, nah gue nggak mau gitu, pilihannya gitu aja gitu, gue nggak mau, jadi gue nggak mau ngerjain gitu. Oke, kalau adek tipenya gimana? Pernah dibandingin juga sama adek gak? Adik tuh umurnya lumayan jauh sama aku sama kakak sebenarnya. Dia 7 tahun di bawah aku. Dia 7 tahun di bawah aku, 11 tahun di bawah kakak. Jadi lumayan jauh banget gitu. Untuk dibandingkan kayaknya terlalu jauh. Makanya dia kayak lumayan dibebaskan. Dia mau jadi apa sekarang? Biasa anak laki gitu sih. Iya, yang dikerasin tuh lebih ke aku dan kakak jadinya. Adik tuh lebih kayak dibebaskan mau jadi apa. Jadi kayaknya nggak sempet dibandingin dia. Iya. Jadi paling enak deh. Kok sama ya kita ya, kehidupannya ya anak bontot kayak bebas-bebas banget ya. Iya sih.
Nah, pernah ngerasain nggak tiga bersaudara ini? Oke, kalau adek tadi kan jauh banget nih umurnya. Pernah ngerasain persaingan antar saudara nggak? Ini terutama sama kakak ya, yang paling deket nih ya kan. Atau misalnya gini, ini adek yang keluar yang paling terakhir nih, kan pasti dimanja dong. Iya, iya. Pernah nggak ngerasain namanya sibling rivalry atau persaingan antar saudara? Bahkan sampai bikin jadi konflik, malah mungkin konfliknya besar gitu. Pernah banget lagi sama kakakku. Hah? Pernah? Pernah, dan itu gak enak banget. Oh ya? Pernah. Sama kakak konflik? Sama kakak sampai pas besar pun nggak pernah, udah putus hubungan dan nggak pernah kontak-kontakan lagi. Oh ya? Tapi di film. Tapi di film, kirain. Ya Allah, film tentang apa sampai? Aduh, gue udah langsung keprank nih gue. Aku ngerasain di film aja nggak enak banget kalau punya hubungan persaudaraan kayak gitu sih Bun. Gimana kalau di kehidupan nyata? Aduh, kayak jangan sampai ya kita putus hubungan sama saudara sendiri gitu. Ini film apa sih sampai yang kamu berantem sama kakak adik? Ini kakak atau adik? Kakak ya? Tepatnya lebih ke kakak. Perempuan, judulnya itu Perempuan Pembawa Sial. Perempuan Pembawa Sial gitu. Oh ya? Jadi berarti sial banget nih cewek ya? Iya, kakakku sialan loh gitu. Kakakku pas gede kayak mengalami banyak kesialan-kesialan lah dalam hidupnya. Gitu. Begitu. Lo sendiri merasa hidup lo beruntung apa sial? Kita harus terus mensyukuri ya hidup ini. Mensyukuri rambut ya? Mensyukuri kalau bisa walaupun menghadapi kesialan beberapa setiap hari mungkin ada kesialan gitu ya. Tapi kalau kita lagi ada apes gitu ya. Aku anggapnya sebisa mungkin ya sialnya hari itu aja, jangan sampai sial terus gitu. Karena kalau kita sugesin kan jadi beruntun ya biasanya. Afirmasiin malahan jadi datang ya. Afirmasiin gitu kayak oh ini cuman ini doang. Oke, nextnya enggak, biar kita patahkan kesialan-kesialan itu enggak makin ke depannya makin berlanjut. Tapi ini gue penasaran ya. Ini film tentang apa sih? Jadi kalau aku bisa summary-in gitu ya, sebenarnya Perempuan Pembawa Sial ini gitu memang tentang satu tokoh karakter yang diperankan oleh Rehanun, karakternya namanya Mirah gitu. Kalau aku karakternya namanya Putih, aku jadi adiknya dia. Dimana si Mirah ini kita akan melihat sepanjang film itu dia dilanda kesialan demi kesialan gitu. Contoh kesialannya adalah memang lumayan tragis banget karena setiap dia menikah sama suaminya itu nggak lama kemudian meninggal. Dia nikah lagi sama suami baru, meninggal lagi. Nikah lagi terus, meninggal lagi. Dia ngerasa kok kayaknya kesialan dalam hidupnya nggak putus-putus. Nah karena kesialan demi kesialan itu terus berlanjut, akhirnya masyarakat di sekitar itu memberikan dia stigma lah. Perempuan pembawa sial. Labeling Negatif ke perempuan ini gitu. Akhirnya ya stigma inilah dan label negatif inilah yang nempel di karakternya Mirah. Kalau dia itu memang pembawa sial, makanya akhirnya pasangannya selalu meninggal. Meninggal itu kan ada nih. Nggak usah jauh-jauh dari keluarganya anak-anak lah gitu. Memang menikah tapi cuma 2 kali ya. Itu tapi 10 tahun meninggal. 10 tahun meninggal gitu loh. Ini nggak nyampe 10 tahun. Oh ini bentar meninggal gitu ya. Bentar kalau nggak lama kemudian meninggal gitu. Nah aku kira itu cuma sebuah cerita atau mitos ya. Tapi aku tuh mendengar cerita seperti ini di luar sana. Ada yang mengalami gitu. Dan aku tuh jadi kepikiran apakah mitos ini tuh bisa terjadi beneran apa enggak. Karena mitos tentang perempuan nikah sama suami meninggal mulu berkali-kali itu bisa dibilang tuh ada yang namanya mitos bahulawean. Bahulawean. Ini Jawa berarti ya? Jawa, jadi mitos tradisional Jawa yang memang udah ada lama dulu gitu, yang baru aku ketahui sekarang juga. Jadi setiap perempuan yang dikasih kutukan bahulawean itu, dia akan menerima kesialan demi kesialan biar dia nggak bisa mendapatkan hidup bahagia lah sama suaminya. Gitu. Dan aku mendengar itu di kejadian nyata gitu. Kan aku jadi berpikiran juga apakah orang ini dapat bahulawean itu juga, kutukan itu juga atau enggak. Gitu. Berarti kalau yang nikah tadi 10 tahun berarti sebenarnya bukan bahulawean tuh ya. Itu lumayan, tapi lumayan loh pada saat dia mau udah pernikahan kedua meninggal, akhirnya dia nggak mau nikah sampai tuanya.
karena jadi takut ya. Takut karena setiap gue nikah kenapa meninggal terus ya, tapi nggak, walaupun nggak jaraknya nggak deket ya gitu. Ada yang seperti itu gitu. Pasti kebawa ya, Bun. Trauma juga karena udah 2 kali nikah, dua-duanya happy, tapi dua-duanya ditinggal meninggal terus kan, buat dia capek karena ditinggal meninggal tuh nggak enak banget kan gitu loh. Dan harus mengulangi sebuah hubungan kan kayaknya butuh effort juga ya gitu. Jadi sebenarnya yang kasihannya juga adalah stigma yang nempel di dia sih, akhirnya menjadi suges ke dirinya ya, untuk bisa menjalani hidup baru gitu. Seperti itu. Oke, ini kan bukan film pertamamu untuk main film horor. Apa sih yang bikin perempuan pembawa sial beda dan spesial dibanding film horor yang lain? Ini lagi Indonesia kan demennya kan horor ya. Pokoknya ada film yang bagus kegeser sama horor. Nomor satunya horor aja gitu kan ya. Iya, aku juga sempat mikir ya, kenapa Indonesia itu booming banget dengan film horor gitu. Ya memang budaya kita kan memang kental banget dengan mistis, mitos, hal-hal ya perdukunan, superstitious lah ya. Superstitious gitu. Mungkin itu yang akhirnya membuat kita juga jadi relate dengan penonton dan para creator kita membuat film horor mulu juga gitu. Tapi apa yang aku suka dari film perempuan pembawa sial ini, karena menurut aku kita ngomongin bukan tentang horornya doang gitu, tapi kita ngomongin memang tentang mitos yang sudah ada dari dulu, yaitu mitos Bahulawean gitu. Terus ada legenda juga yang mau dibawakan di sini, yaitu tentang legenda bawang merah bawang putih gitu. Dimana yang biasanya kita sering dengarnya bawang merah bawang putih seperti ini, tapi kita bawakan ke horor dengan sentuhan yang baru, dikombinasiin dengan mitos Bahulawean, ditambahin juga dengan tentang stigma atau bahayanya labeling negatif ke seorang perempuan itu menjadi seperti apa gitu. Menurut aku menjadi sebuah cerita yang sangat fresh, sangat menarik, dan memiliki kompleksitas sendiri untuk film horor. Gitu. Kalau film horor tuh gitu ya, pembawa sial ya. Kalau film apa dunia kenyataan, ani-ani loh, pelakor loh gitu. Sesimpel itu ya. Perempuan. Iya bener. Ya, ini horor itu adalah perempuan pembawa sial ya. Pembawa sial. Iya gitu. iya. Oke. Kita kalau mau ngomongin stigma atau labeling ya, aku ngerasa sebenarnya ini salah satu concern para kreator di IDN juga sih. Maksudnya Mas Nugros dan Bu Santi. Kenapa mereka membuat film ini? Karena mereka juga memikirkan concern tentang perempuan, karena perempuan itu tuh lebih sering cenderung dikasih label dan dikasih batasan-batasan. Kayak contohnya kalau dalam hubungan tiba-tiba ada perselingkuhan, lebih ngomongnya ke pelakor gitu. Iya, padahal laki-lakinya juga. Laki-lakinya juga iya. Gitu. Atau kalau mau ngomongin tentang apalagi batasan-batasan di budaya kita deh, kayak contohnya perempuan itu nggak boleh ketawa malam-malam. Padahal kenapa perempuan doang? Emang laki-laki boleh ketawa malam-malam? Ketawa malam-malam? Iya, jadi ada mitos-mitos gitu katanya. Iya, kalau perempuan ketawa malam-malam dibilang kuntilanak. Iya, terus kalau laki-laki kenapa? Kan bisa genderuwo juga. Iya sih, ya juga ya. Kenapa laki-laki nggak dibawa gitu kan? Itu salah satu concern para kreator kita lah. Kenapa membawa si film ini juga untuk melepaskan stigma-stigma bahwa nggak semua tentang kesalahan perempuan juga, dan nggak boleh kita memberikan stigma atau label yang negatif ke seseorang karena bahaya. Iya. Gitu. Biasanya kalau kita memberikan stigma negatif atau apalagi kalau kita membenci, jadi misalnya kita ngatain orang apa ya misalnya ya, dasar dia tukang nyolong gitu, misalnya gitu. Suatu saat kita akan diuji karena kita sombong kan, sombong kita ngatain perjalanan hidup seseorang lah gitu. Itu kan yang mendatangkan juga Tuhan. Betul. Akhirnya kita ujiannya ke kita juga. Betul. Akhirnya suatu saat jadi sekali nyolong gitu kan, gitu. Padahal kayak who am I untuk judge orang? Kita manusia ladangnya tempat bersalah. Betul. Maksudnya kayak kalau memang ada kesalahan orang ya jangan kita judge. Sebenarnya film itu juga mengajarkan seperti ini, kayak kita harus lebih peka terhadap orang gitu, jangan gampang menghakimi lah hanya karena kesalahan yang dilakukan atau mitos-mitos yang berlaku atau label-label lain yang nempel di dia. Kalau bisa jangan gampang menghakimi, dan kita harus menjadi lebih peka aja terhadap sesama, karena kan kita juga banyak kesalahannya sebagai manusia. Kalau laki-laki apa ya? Kalau di label apa tuh? Di labeling apa tuh ya? Laki-laki? Hah? Jarang ya, banyak kan perempuan lah ya. Perempuan, dasar lo ani-ani gitu kan. Dasar lo pelakor lo lagi.
Playboy ya. Tapi kalau Playboy kadang-kadang iya. Tapi Playboy juga masih dimaklumin. Malah sekarang kasus-kasus kayak bad boy gitu. Iya, Embrace. Iya, aku bingung yang di Indonesia tuh kayak kasus-kasus yang perselingkuhan laki itu kayak dinormalisasi gitu ya. Atau misalnya video-video yang beng gitu kan. Sosoknya juga masih aman-aman aja gitu. Iya, Jadi iya. yang cowok-cowok terutama kan. Jadi yang perempuan yang kasihan kan. Yang pasti kena korbannya kebanyakan Perempuan. Kenapa tuh Indonesia? Kenapa ya? Kenapa gitu. tuh mak-mak? Ayo coba. Kenapa itu mama? Gitu, bahkan kalau misalnya pilpres pun harus suara mak-mak gitu kan. Mesti perempuan yang lebih diutamakan gitu kan. Betul. Jelek pun perempuan ya kan. Kalau misalnya lagi pemilihan apapun presiden kayak DPR suara mak-mak ya kan. Para perempuan. Iya. Selalu kayak gitu. Dan apa tuh kalau misalnya bercandaannya perempuan tuh apa? Kita berhadapan dengan ras terkuat di muka bumi. Ibu-ibu mak-mak. Betul. Oke. Nah, ada nggak pengalaman syuting di lokasi syuting perempuan pembawa sial itu yang bikin kamu merinding beneran? Pas adegan sama ini sih, yang Didi Nini Towo sih. Oh, emang Jadi dia main di sini di perempuan pembawa sial ini gitu. Oke. Mungkin ini salah satu yang menurut aku menjadi menarik banget ya filmnya karena ya senior kita ini, Iya, legend lagi. Legend ini ikut bermain di film kita gitu. Kenapa menurut aku merinding? Karena aku ngerasain energi beliau sangatlah besar gitu. Jadi pas ada adegan, padahal adegannya biasa aja, cuma ngobrol. Tapi aku ngerasa tuh situasi sekitar tuh vibes-nya dibentuk jadi kayak, kok gue takut ya? Kok gue ngerasa ya merinding gitu. Oh, kamu takut karena sosoknya atau auranya Energinya atau gede suasana? banget. Oh, oke. Energinya gede banget dan aku ngerasa kayaknya suasana waktu syuting itu juga mendukung untuk jadi lebih mencekam lah gitu. Akhirnya ya adegan yang sebenarnya biasa ngobrol doang, tapi jadi merinding buat aku. Karena energinya gitu ya. Tapi kamu melihat sosoknya Mas Didi Nini Towo ya seperti apa? Kalau tampak luar, aku bener-bener sangat menyegani lah gitu. Kelihatannya aku kayaknya menakutkan gitu. Tapi pas aku approach untuk ngobrol, Baik kan? beliau sangat humble sekali, baik sekali, penuh senyum, ramah, dan sering banget sharing tentang ya kehidupan beliau gitu. Jadi sangat beda banget apa yang tampak di luar sama pas udah kenal dekat. Apalagi udah lagi nari ya, yang pakai topeng. Wah, itu magis banget iya, sih dia menurut aku. sangat Magic emang sekali. dia legenda Indonesia sih ya. Oh. Oke, sebutin alasan kenapa kita wajib nonton film Perempuan Pembawa Sial. Ini bukan lagu jadul ya? Aduh, sialan. Itu bisa tuh dimasukin tuh. Kalau menurut aku kenapa kita harus nonton film Perempuan Pembawa Sial, karena tadi aku sempat bilang menurut aku ini bukan horor yang hanya menawarkan horornya saja gitu, tapi yang disiapin pas kita nonton tuh bukan cuma nyali tapi mungkin hati ya, karena dengan menonton film ini aku ngerasa kita diajarkan untuk lebih peka terhadap diri sendiri, bahwa manusia itu ada sisi gelapnya kok gitu. Kita nggak selalu hitam putih gitu, dan kalau kita punya kita nggak selalu hitam putih. kita nggak selalu putih. Kita tuh nggak selalu, kita tuh ada hitam ada putih. Kita nggak selalu putih gitu. Yeah. Kita ada sisi gelapnya gitu. Untuk menyadari bahwa manusia itu ada sisi gelapnya, dan untuk memberikan kepekaan bahwa ya kita nggak bisa menjudge atau menghakimi orang dengan segampang itu. Itu seperti yin and yang. Yin and yang. Kan ada kan simbol bulatan putih, ada titik hitam kecil. Ada simbol bulatan hitam besar, ada titik putih kecil. Artinya walaupun di orang yang jahat sekalipun yang hitam pasti ada kebaikannya. Walaupun dia orang yang baik banget dengan putih itu pasti ada kegelapan yang kecil itu. Nggak mungkin kita tuh sempurna 100%. Betul tidak? Betul. Jadi film itu adalah ini ya, tentang bahwa ternyata yang kau anggap baik belum tentu baik, yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Betul. Tapi kehidupan nyata seperti itu, memang iya.
Jadi jangan pernah membuat orang, jangan pernah kita mudah untuk menjudge orang, karena kita lupa. Kadang-kadang kita ngejudge orang, kita lupa sama diri kita sendiri, kita punya keburukan juga ternyata. Udah ngejudge aja udah salah. Iya ya kan? Dengan nunjuk aja kan sebenarnya kan empat tali jarinya kesini, kan ya. kesini gitu. Kapan kita bisa nonton film Perempuan Pembawa Sial ini? Oke, jadi kita bisa tonton film Perempuan Pembawa Sial ini 18 September 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Baiklah. Semoga filmnya sukses. Amin. Amin. Intinya, apapun kalau misalnya kalian membawa sial, jangan pernah menganggap diri kalian sial. Karena apa? Kalau kalian menganggap diri kalian sial, otomatis akan menarik energi semesta tentang kesialan-kesialan baru. Anggap aja diri kita selalu beruntung, bernasib baik. Insya Allah keberuntungan dan nasib baik akan selalu menyertai kalian semuanya. Amin. Amin. Thank you Clara udah mampir ke rumah Pejaten, and kita akan bertemu lagi di suatu saat. Oke, pasti harus. Sukses filmnya ya. Amin, amin, sukses juga Bunda. Oke, dan aku akan melihat adegan dia yang hot itu di film yang lain. Tetap ke situ. Karena dia dapat label apa nih, stigma perempuan hot. Berani, berani nggak tuh? Oke, see you in the next content. Bye bye. Bye. Clara ini guys selalu mendapatkan peran yang peran beradegan hot dewasa. Takut nggak sih dapat label negatif karena peran-peran negatif itu, bukan negatif ya, peran-peran hot itu